Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai analisis forensik dan investigasi skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Skandal ini bermula ketika PT Asuransi Jiwasraya sebagai pilar tertua dalam industri asuransi jiwa di Indonesia seharusnya menjadi simbol stabilitas dan kepercayaan. Namun, terdapat narasi skandal pada tahun 2018, di mana institusi terjebak dalam pusaran skandal korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan praktik investasi yang menyerupai skema Ponzi. Kerugian negara mencapai 16,81 triliun, yang mana menunjukkan skala kerusakan yang tidak hanya menghancurkan tabungan ribuan nasabah, tapi juga mencederai reputasi pasar Indonesia secara fundamental. Fenomena ini bukan sekedar kegiatan investasi biasa, melainkan manifestasi dari kebutuhan sistemik dalam pengawasan internal, kegagalan fungsi regulator, dan kolusi tingkat tinggi antara birokrasi dengan aktor pasar modal. Sejarah singkat Jiwasraya dipaparkan sebagai berikut, di mana perusahaan didirikan pada 31 Desember tahun 1859, kemudian mengalami beberapa perubahan, baik dari segi dasar hukum pada tahun 1972, hingga akhirnya perusahaan resmi dicabut izinnya oleh OJK pada 16 Januari 2025 dan dalam proses likuidasi. Indikasi awal dan deteksi fraud itu mulai tercium pada tahun 2006, di mana pada saat itu sebenarnya ekuitas Jiwasraya sudah bernilai negatif 3,29 triliun. Perusahaan bersifat insolvent atau tidak dapat dilikuidasi, namun LK disajikan secara sehat. Pada tahun 2008, BPK menyatakan bahwa hasil audit mereka terhadap LK Jiwasraya, mereka tidak mau menyatakan opini atau tidak menyatakan opini ke laporan keuangan di tahun 2006 dan 2007, sehingga ini adalah salah satu red flag. Kemudian pada tahun 2009, defisit perusahaan itu semakin besar, yang mencapai 5,7 triliun pada tahun 2008 hingga pada tahun 2009 defisitnya itu mencapai 6,3 triliun. Di tahun 2012, bukannya perusahaan melakukan perbaikan, perusahaan malah melakukan launching terhadap produk JS Saving Plan dengan bunga yang digadang sangat tinggi antara 9-13%. Di tahap ini saja, seharusnya auditor itu dapat mendeteksi adanya analisis anomali LK karena liabilitas dan kualitas investasi yang disajikan itu tidak sesuai. Pada tahap ini juga seharusnya ada identifikasi red flags pada portofolio investasi terkait dengan jenis aset yang dipilih. Lalu, tidak ada pengujian cadangan aktuaria juga bagi Jiwasraya atau kalau di bank itu mirip dengan CKPN. Yang keempat, tidak ada konfirmasi pihak ketiga dan penelusuran transaksi yang dilakukan dengan masif. Dan audit berbasis risiko pada saat itu juga belum dilakukan. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jiwasraya? Jiwasraya itu menerapkan beberapa strategi yang terkesan rapih, yaitu salah satunya adalah praktek window dressing. Modus operandi ini dilakukan melalui teknik manipulasi akuntansi yang melebih-lebihkan aset atau overstated dan mengecilkan liabilitas atau understated. Salah satu teknik mencolok itu adalah pembelian saham di pasar reguler dengan harga yang sengaja ditinggikan atau overprice, kemudian dijual kembali melalui pasar negosiasi di bawah harga beli, untuk kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya melalui skema tertentu, guna menciptakan kesan adanya investasi yang menguntungkan. Selain manipulasi transaksi saham, Jiwasraya juga melakukan revaluasi aset tetap secara tidak wajar. Pada tahun 2012, nilai bangunan perusahaan dilaporkan meningkat tajam sebesar 1.900% guna menciptakan surplus ekuitas yang bersifat semu. Pada akhirnya, Jiwasraya ini merugikan banyak sekali pihak, termasuk nasabah dan pemegang polis, kemudian pemerintah, perbankan dan mitra bisnis, pasar modal, serta otoritas jasa keuangan. Perusahaan juga menerapkan skema Ponzi. Yang pertama tadi adalah terkaitan dengan arus kas yang harusnya lancar, tetapi arus kas yang lancar bagi perusahaan asuransi tapi tidak ada sama sekali. Yang kedua, seharusnya juga ada evaluasi terkait dengan kewajaran hasil atau yield investment-nya, namun tidak dilakukan juga. Dari sisi keberlanjutan dana, penelusuran dana atau fund sustainability testing juga tidak dilakukan, dan analisis perilaku nasabah atau redemption patterns itu saat itu belum terlalu masif, di mana banyak nasabah cenderung percaya dan kurang teredukasi atau terliterasi. Skema Ponzi seperti yang kita ketahui itu berkaitan dengan menarik nasabah baru untuk membayar
nasabah lama. Pertanyaan selanjutnya, kenapa skema ini bisa berlangsung dengan mulus? Skema Ponzi itu dipadukan dengan adanya penyembunyian hubungan afiliasi atau transaksi segitiga, lalu manipulasi nilai aktiva bersih yang di atas kertas, serta minimnya jejak dokumentasi. Alhasil apa yang terjadi? Negara mengalami kerugian sebesar 16,81 triliun. Hal ini sudah dikurasi melalui berbagai metode untuk menghitung total kerugian, termasuk metode total loss, identifikasi investasi yang tidak sesuai dengan hukum, penilaian aset real time, dan juga verifikasi komponen kerugian. Oleh karena itu, menjadi konklusi oleh pemeriksaan BPK kerugian mencapai hampir 17 triliun ini. Padahal, kolusi atau permainan yang dilakukan seharusnya bisa dicegah melalui analisis jaringan dan hubungan afiliasi atau beneficial ownership analysis, kemudian teknik follow the money dan rekonstruksi keuangan, konfirmasi eksternal yang diperluas, serta adanya whistleblowing. Sebenarnya, teknologi memiliki peran dalam investigasi pengelolaan investasi. Pertama, digital forensic accounting itu dapat secara mudah atau membantu memvalidasi arus-arus keuangan ataupun pencatatan-pencatatan yang dilakukan. Kemudian, forensic data mining dan analisis metadata itu dapat membantu untuk mengumpulkan bukti-bukti serta rekam jejak transaksi. Di sisi lain, artificial intelligence dan big data itu dapat membantu untuk melakukan forecast, prediksi, dan juga perhitungan-perhitungan kuant lainnya yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pemulihan data atau data recovery. Dari segi internal, sudah selayaknya bahwa pencegahan fraud itu dapat dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan independensi. Sebagai rangkuman, dalam kasus ini sebenarnya ada beberapa peran OJK, yaitu integrasi data pengawasan, kemudian pembentukan Satgas Penanganan Fraud, serta penerapan sanksi administratif dan pidana secara simultan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.